Dan ini kakak yang cantik sekali siapa? Oh, Kak Sri Devi. Selamat siang kakak. Semangat, salam pramuka. Nah, salam pramuka untuk Kak Imam, Dr. Imam Syafi'i. Ya, salam pramuka kakak. Semangat, sehat selalu ya kak. Nah, ini saya mau menyapa dulu untuk Kak Asep Primatin. Wah, ini yang Kak Asep yang mana? Yang kiri atau yang kanan nih? Oh, yang satu siapa nih? Baik, salam kenal kakak. Baik, salam kenal, salam pramuka. Tetap semangat, tetap sehat selalu untuk kakak-kakak semuanya. Iya. Dan ini saya menyapa Kak Ahmad Agus Koiri. Ya, salam pramuka kakak. Semangat sekali siang-siang ini ya. Salut untuk kakak peserta KML semuanya, meskipun sudah hampir pukul 14.00 tetapi tetap semangat untuk mengikuti KML baik di rumah masing-masing dengan memakai seragam pramuka lengkap. Wah, salut untuk kakak semuanya. Iya, lalu saya akan menyapa untuk Kak Saptian Alamsyah. Salam pramuka kakak, tetap semangat meskipun siang-siang ya kak ya. Tetap semangat untuk mengikuti KML Gunung Sari 417418. Iya, ada kakak yang cantik ini, siapa namanya? Selamat siang untuk Kak Dian Agusti. Nah, tetap semangat ya kak. Nah, salam semangat, salam pramuka. Nah, ini kakak yang luar biasa nih ya, meskipun malam minggu ini ya, malam minggu. Wah, ada siap malam minggu betul ya. Ada Kak Haryanto. Selamat siang kakak, salam pramuka. Nah, meskipun di rumah tetap semangat memakai pakaian pramuka dan mengikuti KML ya kak ya. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk semangatnya. Lalu ada Kak Heri Setiatna. Nah, selamat siang kakak, salam pramuka. Lalu aduh, ada kakak yang cantik cerita ini, siapa nama? Kak Mega. Hai, salam pramuka kakak, semangat ya kak. Nah, ini ada kakak yang cantik juga, siapa nama? Oh, Kak Milke dari SMK Nurul Ulum. Salam pramuka, selamat siang kakak, tetap semangat meskipun siang-siang ya kak ya. Oke, lah ini ada kakak siapa ini? Kak Ipit. Hai Kak Ipit, selamat siang, salam pramuka untuk Kak Ipit. Lalu ada Kak Ari. Oh, Kak Ari cuma sekilas, sekarang ada Kak Rena. Hai Kak Rena, selamat siang, salam pramuka. Semangat ya kak ya. Siang-siang hari ini jam-jamnya ini sudah jam darurat ya kan. Nah, ini ada Kak Normansyah. Selamat siang kakak, salam pramuka. Semangat kak. Iya, baik. Iya, waduh, ini yang luar biasa, ada Kak Nur Aisyah. Keren, hati-hati loh kak. Aduh, semangatnya ya ampun, masih mobile loh ya. Hati-hati ya kak ya. Baik. Luar biasa ya, dia naik sepeda motor. Masih jalan, masih baru pulang dari kerja nih. Luar biasa. Ada siapa ini Kak Oppo? Kak Oppo. Kak siapa ini namanya kok masih Kak Oppo? Besok diganti ya kak ya namanya, atau diganti sekarang boleh. Nah, baik kakak, siap, terima kasih. Lalu ini ada Kak Ramawide. Wih, backgroundnya keren sekali di Gunung Bromo. Wah, keren. Selamat siang kakak, salam pramuka, tetap semangat ya kak ya. Waduh, ini ada siapa Kak
Muhlis Mustari. Ya, salam pramuka kakak. Wah, ganteng bener nih kakak nih. Keren loh. Nah ini ada Kak Retno Kusumastuti. Halo Kak Retno, selamat siang. Salam pramuka untuk Kak Retno. Tetap semangat ya Kak ya di rumah meskipun masih tetap ikut KML. Wah, luar biasa. Ini saya salut loh sama kakak meskipun di rumah bau-bau kamar ya kan. Pengennya ngeletak tapi tetap ikut KML, luar biasa. Ini ada Kak siapa? Waduh, ada Kak siapa yang cantik? Kak Siti Mardiana. Hai, selamat siang Kak. Luar biasa, salam pramuka untuk Kak Siti Mardiana. Apa Bu? Ya, lagi meeting. Lalu ada Kak Syarifuddin Effendi. Oh, dari Kalimantan Tengah loh. Berarti sekarang sudah jam berapa ini Kak ya? Jam 3 ya Kak ya? Ya, baik, tetap semangat meskipun di sana sudah jam 3 ya Kak ya. Oke. Baik, untuk Kak dari Kalimantan Tengah luar biasa. Lalu ada Kak siapa ini Kak Tato Nuryanto. Kak Tato, selamat siang Kakak, salam pramuka. Iya, terima kasih. Wah, Oke, selamat siang untuk kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, luar biasa. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus atau Kak Agus, kakak-kakak semuanya. Tadi sapaan-sapaan yang kakak dengarkan itu tadi dari Kak Agus, caranya luar biasa, penyiar radio, dan juga beliau ini di belakang layar ini juga ahlinya main keyboard. Jadi kami bermain juga diiring oleh Kak Agus yang bisa membuat suasana menjadi gembira dan tetap semangat. Kakak-kakak semuanya, kita akan segera bersama dengan Profesor Dr. Suyatno MPD yang juga beliau ini pelatih dari Kwarcap Surabaya. Karena cintanya kepada kita dan juga kesetiaannya dalam kegiatan kepramukaan, meskipun di dalam perjalanan, jadi nanti mohon maaf Kak Yatno ini sedang melakukan perjalanan, tetapi karena tanggung jawab seperti yang dikatakan Kak Engti tadi, seorang pramuka itu harus bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sama seperti kakak yang kita lihat tadi, seperti pilot sedang mengendarai atau sedang mengendalikan kok kuda ya. Sedang menjalankan pesawat ya, dalam perjalanan pun tetap mengikuti kegiatan SUM ini dengan baik. Itu kalau tidak salah Kak Nur ya. Oke, Kak Nur meskipun di dalam perjalanan tetap mengikuti SUM sehingga tidak tertinggal dari materi-materi yang akan dibawakan oleh Kak Profesor Dr. Suyatno. Baik, akan kami sapa dulu Kak Prof. Kak Suyatno, selamat siang. Mungkin ada. Selamat siang. Oke, selamat siang Kak Yatno. Bagaimana? Sehat? Sehat, ini dari Bojonegoro ke Surabaya. Oke. Sudah ya, sampai, baik. Semoga perjalanan kakak hari ini lancar sehingga bisa selamat sampai di Surabaya. Mohon maaf karena memang tugas kakak, tugas dinas ke luar kota sehingga SUM kali ini harus dilakukan di dalam perjalanan. Semoga semuanya dilancarkan Kak Prof ya.
Baik, untuk kakak-kakak semuanya, kita akan langsung bersama dengan Profesor Dr. Suyatno akan menyampaikan materi berkaitan dengan jam pimpinan. Oleh sebab itu, waktu sepenuhnya kami serahkan Kak Yatno untuk menyampaikan materi kali ini. Dan tetap hati-hati Kak Yatno, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai Surabaya. Untuk itu, monggo waktu sepenuhnya saya serahkan ke Kak Yatno. Kemudian teman-teman yang tetap semangat di rumah, ya dalam situasi dan kondisi apapun tetap menyimak materi dengan Kak Yatno ini. Semoga nanti juga kakak-kakak yang lainnya yang belum bergabung segera bergabung bersama dengan kita. Untuk itu monggo Kak Yatno kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih luar biasa moderator. Iya. Kak Pusdiklacap, Kak Yudhistira yang saya hormati dan kakak-kakak pelatih lain yang saya hormati. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Salam pramuka. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada Kapus Kota Surabaya yang menyelenggarakan KML dengan kesungguhan hati, karena di masa era pandemi harus berani menginovasi, menggabungkan, menghibridkan antara konsep daring dengan konsep luring. Nah, tentu kursus semacam ini bisa jalan jika terjadi kesungguhan satu, kesungguhan tim pelatihnya, yang kedua kesungguhan pesertanya, dan yang ketiga ini kesungguhan pendamping. Nah, pendamping yang ada di tempat kursus ini dan pendamping yang ada di warcapnya masing-masing. Nah, kali ini saya akan membongkar rahasia kepramukaan. Mengapa kepramukaan itu menjadi wadah pendidikan yang disenangi, disukai, dan ada di 180 negara di dunia ini. Tentu ada apa-apanya di sana, kan gitu. Mengapa kok semua negara Tira Kristen, kemudian Amerika, New Zealand, China, Vietnam, Arab, Uni Emirat Arab, kemudian Iran, Irak, sampai Afrika, Eropa, semua ada pramuka. Tentu ini ada satu pertanyaan, ada apa di sana? Ternyata kepramukaan itu adalah pendidikan yang lengkap karena punya 3 tujuan. Nah, ini dicatat, ada 3 tujuan pendidikan kepramukaan bagi bangsanya, bagi negaranya, bagi dia sendiri. 3 tujuan itu, yang pertama adalah tentang karakter. Bagaimana pendidikan kepramukaan ini mendidik karakter secara learning by doing, secara melakukan, tidak diceramahkan. Yang pertama karakter, yang kedua adalah kecakapan. Bagaimana anak-anak muda itu punya kecakapan dalam hidupnya. Kecakapan yang fungsional maupun kecakapan yang struktural. Yang fungsional kaitannya dengan profesional kerja dia, yang struktural adalah kecakapan ketika dia hidup dalam menghadapi situasi sedarurat apapun. Itu tujuan kedua tentang kecakapan. Tujuan ketiga itu tentang kebangsaan. Jadi bagaimana anak-anak muda itu jiwa kebangsaannya tumbuh, bangga terhadap bangsa dan negaranya lewat praktek-praktek langsung, tidak diceramahkan di kepramukaan. Maka 3 itulah yang menjadi tujuan semua negara. Jadi dia ingin anak mudanya, generasi mudanya punya karakter, punya kecakapan, punya jiwa kebangsaan bagi negaranya. Sehingga mengapa setiap seragam pramuka di dunia ini selalu ada benderanya. Negara itu dari mana, dia selalu pegang teguh tentang kekuatan negaranya. Maka pembina pramuka yang hebat, apalagi yang sudah KML, dia harus mampu mewujudkan 3 tujuan tadi, yaitu karakter, kecakapan, dan kebangsaan dengan cara-cara praktek.
Sehingga jangan kaget jika KML ini juga menuntut praktek. Karena apa? Setelah dari 3 tujuan itu ciri pramuka. Jadi kalau mau mengerti pramuka di dunia ini, cirinya satu, itu alam terbuka. Artinya alam terbuka itu menjadi medium dia sebuah pendidikan. Jadi kalau dia belajar tentang perbedaan daun, berada di dalam kelas, lalu lihat gambar tentang perbedaan daun mangga dengan daun jambu, itu belum pramuka, itu masih pendidikan sekolah. Yang namanya pendidikan pramuka karena di alam terbuka, ya langsung diajak ke pohon mangga dan ke pohon jambu, lalu dia mengenalinya, mencatat, dan sebagainya. Itu baru namanya alam terbuka. Natural. Jadi alam terbuka itu adalah sarana yang kalau ketemu anak pramuka berproses, maka terjadi pendidikan. Ketika anak diajak ke sungai, lalu dia merasakan dinginnya air sungai, lalu melihat aneka macam batu di kelilingnya, disitulah nilai belajar kepramukaan. Jadi yang pertama, pramuka itu alam terbuka. Berarti nanti kalau jadi pembina tidak boleh bina di dalam kelas, tidak boleh bina di dalam ruangan. Membina itu harus di luar ruangan, di luar rumah. Yaitu alam semesta ini. Alam itu tidak bisa diartikan hanya gunung ya. Air, besi, batu, tembok, udara, itu semua alam terbuka. Bahasa Inggrisnya natural. Nah, ciri kedua gerakan pramuka itu learning by doing. Belajar sambil melakukan. Makna di sini ketika kita belajar tentang dasar dharma, umpamanya patriot yang sopan dan kesatria, tidak bisa diceramahkan, ya langsung praktek. Karena dia harus learning by doing. Jadi ciri kedua learning by doing. Karena learning by doing dan tujuannya adalah kemampuan, maka learning by doing-nya perlu diulang-ulang. Nah, diulang-ulang inilah yang namanya latihan. Diulang-ulang itu namanya latihan. Semakin banyak berlatih, semakin dia mahir, semakin dia mampu. Jadi ciri kedua pramuka itu learning by doing. Ciri ketiga pramuka itu karena dia di alam terbuka, karena dia learning by doing, maka harus progresif. Yang dimaksud progresif itu maju berkelanjutan. Materi hari ini harus beda dengan yang kemarin meskipun menunya sama. Itulah yang namanya menarik dan menantang. Nah, ciri keempat, nanti kalau bina, pembina itu tidak boleh pelit penghargaan. Ketika ada kemampuan tertentu, beri penghargaan, beri hadiah. Makanya muncul ragam TKK. Itu tidak untuk disimpan di lemari, itu dicetak, berikan ke anak sesuai dengan kemampuannya. Berikan biar dijahit di bajunya, karena sistem kita penghargaan. Nah, yang keempat, kelima ya. Yang kelima itu symbolic framework. Ciri pramuka itu simbol. Jadi kalau mau cerita itu dibungkus pakai sandi, pakai kata-kata bijak, pakai kata-kata pilihan untuk membungkus sebuah materi. Jadi kiasan dasar. Contoh, mengapa kursus KML, kursus yang lain selalu kapak ditancapkan di kayu? Kok enggak parang? Kok enggak panah? Mengapa kapak? Karena itu simbol bahwa kapak yang ditancapkan itu artinya selesai bekerja. Maka ayo bermain di pramuka. Nah, orang yang habis mukul kayu, motong kayu, kan setelah itu kapaknya ditancapkan. Terus ditinggal minum.
ditinggal ngobrol, ditinggal yang lainnya. Nah, itulah simbol bahwa latihan ini juga harus meninggalkan dunia kerja, meninggalkan dunia keseriusan yang berpikir tajam, tapi ayo masuk dalam arena permainan. Sret, dipukulkan, sret, baru kita melakukan kegiatan. Jadi simbolnya itu. Simbol kapak ke kayu itu adalah simbol istirahat. Jadi kegiatan pramuka itu dibuat dengan cara simbol. Maka ciri pramuka harus simbol. Sehingga jadi pembina harus penuh dengan simbol. Simbol-simbol itu akan memicu anak belajar lebih jauh. Simbol itu apa Kak Yatno? Simbol itu boleh lewat cerita. Ketika malam di depan tenda, pembina cerita, dibungkus cerita. Pada suatu hari ada burung elang yang tidak bisa terbang karena bulunya terkoyak. Dan seterusnya. Jadi pembina harus bisa cerita. Simbol kedua, dia bisa simbol penggalang ramu, penggalang 11. Lalu simbol itu bisa lewat bunyi. Pembina boleh dengan anak buah menciptakan bunyi tertentu untuk kode di kelompoknya, di gudegnya. Bisa lewat gambar. Dengan gambar tertentu kita akan mengenali bahwa dia itu kelompok kita. Kita akan mengenali bahwa dia itu anak gudeg kita. Setelah diberi gambar elang yang bulu ke atasnya 4, dia langsung, oh berarti kamu satu gugus depan dengan saya. Begitu. Nah, kemudian bisa simbol gerak. Jadi ciptakan gerak-gerak tertentu, mungkin menggenggam jempol atau apa, yang memberi kode bahwa itu teman satu gudeg. Atau simbol sandi racana dengan kata tertentu. Yang saya bina di gugus depan UNESA itu mereka kenal semua, itu ada simbol gambar, simbol bunyi, simbol suara, simbol sandi. Jadi kalau ada anak bilang, saya dulu aktivis pramuka, lalu kita ngomong salah satu sandinya dia nyaut, berarti alumni kita pramuka. Begitu. Jadi saya sampai sekarang sandi racana hafal, karena memang itu simbol saya untuk mengenali teman-teman yang sekarang bekerja di mana nggak tahu tempatnya. Tapi kalau ketemu dia bilang saya dulu pramuka dari Universitas Negeri Surabaya, saya sodorkan Gora Vira Samapta, dia langsung tahu. Saya sodorkan benda berupa sakti gitu ya, tiga ketajaman, dia tahu oh itu berarti anak gudeg kita. Nah, itulah simbol dalam kepramukaan. Ya, simbol. Nah, ciri keenam, gerakan pramuka itu diasuh oleh pembina, bukan guru. Pembina bukan guru dan guru bukan pembina. Karena pembina bukan guru, maka pembina itu adalah kakak. Mengapa kakak? Karena dia tugasnya mendampingi. Mendampingi sesuai dengan pikirannya, sesuai ini, sehingga dia disebut kakak, tidak bapak. Mengapa? Karena dia sebagai seorang yang dekat dengan peserta didiknya. Maka nanti kalau jadi pembina nggak boleh kayak juragan. Nggak boleh kemudian pasang badan, senjatanya adalah nilai. Nggak boleh. Kalau guru kan ada jarak itu karena dia bapak. Jadi sang anak betul-betul takut dengan kepatuhan seorang bapak. Kalau kakak ini bisa diajak akrab. Itu. Nah, ciri-ciri berikutnya, pramuka itu uniform, berarti ada seragam. Maka seorang pembina KML harus tahu bahwa pramuka itu punya seragam. Seragam itu seragam pramuka, gerakan pramuka, dan seragam-seragam yang lain. Mungkin pakai kaos yang diciptakan bersama untuk kelompok Anda. Nah, harapan saya Anda semua sekali menjadi pembina harus menjadi pembina yang benar-benar pembina. Jangan pembina yang setengah benar.
atau pura-pura benar. Sekali lagi, jadilah pembina yang benar. Jangan pembina yang pura-pura benar. Jangan menjadi pembina yang pura-pura benar. Jadilah pembina yang benar-benar membina, bukan pembina yang pura-pura benar dan pembina yang setengah benar. Nah, itu prinsipnya, dan saya harap Anda ikut KML ini jangan ikut-ikutan. Jangan hanya bahasa Surabayanya awu-awu. Hanya untuk kebohongan. Hanya untuk main-main. Jadilah seseorang yang serius. Karena serius itu nikmat. Saya ingin menjadi pembina yang sesungguhnya dan Iya, cek. Mohon maaf untuk kakak-kakak, mungkin Kak Yatno ada gangguan jaringan. kuasai omongannya nyindir orang. Buktikan nyindir. Itu loh KML, itu loh KML-nya pakai daring. Ya, biarkan. Yang penting apa yang diperintahkan pembinanya. Loh, jaringan itu gangguan, tak? Halo? Masuk, Kak? Halo? Halo, sudah masuk, Kak? Monggo, lanjut. Ya. Nah, waduh tiwas ngomong. Ya. Sudah kadung ngomong banyak, ternyata gangguan lanjut, ya. Yuk, lanjut. Nah, ya. Saya minta peserta KML ini itu menjadi pembina yang benar-benar pembina, jangan pembina yang setengah benar atau pura-pura benar. Pembina yang benar itu nikmat dan dia akan mampu membawa kita berprestasi dan memberikan ketenangan hidup. Ya, maka lawan isu yang mengatakan bahwa pembina KML yang daring itu nggak ada apa-apanya, nggak punya kemampuan apa-apa karena pramuka itu kan praktek. Itu harus ditepis, dibuktikan dengan nyata. Ya, siap untuk itu? Ya. Siap ya? Ya, siap. Mudah-mudahan kakak semuanya yang di rumah siap ya. Nah, praktekkan bila perlu buka kertas kosong, buka buku dicoret-coret, dihubungkan, buat peta pikiran. Jadi jangan hanya dengarkan, kadang sinyal bagus, kadang enggak, selesai besoknya enggak dibuka lagi. Kalau bisa cari buku catatan, buku kosong, dicoret-coret, hubung-hubungkan. Apa sih hubungannya pramuka dengan kepramukaan, dengan gerakan pramuka? Apa sih penggalang, apakah makna berjenjang, dan seterusnya. Nah, saya harap Anda semua nanti menjadi pembina yang hebat, pembina yang benar-benar pembina. Jangan mengakali, jangan puas karena bisa mengakali. Maka Anda nanti menjadi pembina hebat. Kalau bisa, Anda setelah ini mainlah ke Kwarcap setempat. Omongkan saya sudah ikut KML, Kak, kami minta bimbingan untuk ini. Ini omongkan karena situasi darurat dan saya ingin berkembang, maka saya ikut KML itu. Lalu minta pelatih pendamping untuk mendampingi di Narakarya 2. Saya harap Anda begitu, ya. Tidak ada pembina yang hebat kalau dia hanya di belakang meja. Tidak ada pembina yang hebat kalau dia tidak belajar. Tidak ada pembina yang hebat kalau dia tidak di lapangan. Makanya menjadi pembina hebat harus berani mengeksplorasi itu sendirian, berani masuk sungai bila perlu sendirian. Kemudian diamati karakter sungai, dicoba dan sebagainya, belajar karena alam
Islam itu bagi pramuka adalah guru yang terbaik. Saya dulu melakukan begitu ketika lulus KML, berani ke hutan sendirian untuk belajar yang sesungguhnya. Itu. Kemudian tanya pada yang sudah lama, tanya pada senior, jangan takut dan banyak baca. Hasilnya saya punya pengalaman itu dan banyak peserta didik yang telah saya ubah, saya kembangkan, dan yang paling penting sudah 7 buku yang saya tulis tentang kepramukaan. Saya bisa menulis 7 buku kepramukaan karena pengalaman, karena mau belajar, dan berani mengurai di buku tulis, lalu jadilah tulisan 7 buku. Nah, saya berharap Anda juga begitu. Nanti menjadi pembina yang inovatif, pembina yang kreatif. Jangan Indonesia diisi oleh pembina yang pura-pura membina. Pembina yang setengah benar dan pura-pura benar. Jangan ngakali. Memang ngakali itu memberikan kepuasan, tapi kepuasan yang semu. Maka Indonesia tidak perlu pembina yang semu. Indonesia memerlukan pembina yang tekad kuat. Dan jangan minder karena lulusan daring. Karena daring itu hanya alat, bukan tujuan. Kursus lewat daring itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah agar Anda menjadi pembina yang hebat. Nah, pembina yang hebat itu pembina yang mampu menggunakan pikirannya, batinnya, tindakannya, karsanya atau kehendaknya dengan satu tujuan, saya menjadi guru hebat. Ingat, perjalanan 1000 meter pasti dimulai dari satu langkah. Uang 1 juta pasti dimulai oleh hitungan 1 rupiah. Begitu juga untuk menjadi pembina hebat harus dimulai dari hal yang kecil-kecil, yang dekat, yang sederhana, tapi terus-menerus sehingga menggumpal menjadi energi pembina yang hebat. Nah, itulah yang saya sampaikan. Yang pertama tujuan pendidikan kepramukaan, yang kedua ciri kepramukaan, yang ketiga bagaimana menjadi guru hebat. Pramuka Indonesia ini dahsyat di dunia karena kita ini negara yang anggota pramukanya terbanyak. Amerika penduduknya banyak, tapi yang ikut pramuka tidak sebanyak kita. India penduduknya banyak, tetapi yang ikut pramuka tidak sebanyak. Kemudian Korea Selatan itu hampir sama dengan Indonesia di sekolah. Begitu juga Thailand, itu gugus depannya juga ada di sekolah. Jadi sama dengan Indonesia. Nah, nanti kalau Anda jadi pembina hebat setelah KML ini, saya akan memantau Anda. Siapa tahu ada yang berpotensi, yang nulis saya akan ajak nulis, yang pandai di hutan saya ajak latihan di hutan, dan yang pandai melatih nanti kita jadikan pelatih. Tentu menghubungi Kuarcap dan Kuarda masing-masing, dan tiap Kuarda pasti sudah kenal saya, dia akan menghubungkan. Saya sementara ini sudah punya beberapa pembina lulusan KML yang jago-jago nulis. Ada kelompok YouTuber, jadi yang sudah KML dia punya YouTube bagus-bagus. Kemudian ada kelompok petualangan yang sukanya di hutan, ada, saya punya kelompok itu. Lalu ada kelompok pembina yang inovatif, produktif. Dia melakukan pembibitan, pembuatan jajan, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pembina lulusan KML itu harus punya kecakapan. Yang kecakapan itu bisa membantu hidupnya kelak. Kecakapannya nggak usah berat-berat. Mungkin kecakapan membuat tiang jemuran, kecakapan membuat telur asin, kecakapan membuat dekorasi,
kecakapan membuat pugel, dan sebagainya. Dan itu akan menolong hidup Anda kelak. Oke, selamat menjadi pembina paripurna. Nah, harus didalami terus. Memang kepramukaan itu bukan ilmu, tetapi kepramukaan itu punya banyak wilayah. Yang wilayah itu harus kita kenali. Ada wilayah peserta didik, ada wilayah pembina, ada wilayah kepramukaan, wilayah gerakan pramuka, dan itu semua harus kita kenali. Memang bukan ilmu, tetapi banyak wilayah-wilayah, banyak ruang-ruang yang harus kita kenali. Semakin Anda aktif di kepramukaan, semakin Anda kenal konsep-konsepnya. Begitu ya? Oke. Selamat menjadi pembina hebat. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang bertanya, Kak Waluyo. Waluyo ini ya? Iya. Baik, terima kasih Kak Terima kasih. Yatno, ya, yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan ini, tujuan dari pendidikan kepramukaan, kemudian ciri-ciri pendidikan kepramukaan, sekaligus bagaimana menjadi pembina pramuka yang benar. Ya, jadi kakak-kakak, tolong apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Suyatno tadi menjadi catatan tersendiri, sehingga apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus peran kita sebagai seorang pembina. Baik, karena tadi, halo Kak Yatno masih bersama dengan, oke. Masih. Sepertinya Kak Yatno membuka kesempatan untuk bertanya ini Kak, oleh sebab itu Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan karena memang waktunya sudah mendesak, beri kesempatan kepada satu penanya yang tadi sudah angkat tangan. Oke, siapa Kak? Yang bertanya tadi, ada yang sudah angkat tangan? Satu? Atau cukup puas? Halo, kakak-kakak yang di rumah. Kayaknya puas itu. Kalau begitu yang bertanya, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Yatno yang sudah menyampaikan materi ini dengan baik. Ya, oh ada yang bertanya ini, rupanya Kak. Oke, saya berikan kesempatan silakan. satu. Mana? Tidak ada? Mana tadi? Tidak ada ya? Oke, Kak Yatno rupanya dari mana? Oke, silakan Kak. Dari host mungkin bisa ditampilkan yang bertanya. Oke, saya mendekat saja karena tidak begitu tampak. Karena tidak ada namanya Kak, kami tidak bisa menyebutkan namanya. Oleh sebab itu, tolong kakak-kakak bisa menyebutkan namanya. Silakan Kak. Oke, satu aja pertanyaan. Silakan. Silakan langsung Kak. Iya silakan. Mikrofonnya belum dinyalakan Kak. Mikrofonnya belum dinyalakan. Nyalakan dulu. Mikrofonnya tolong dinyalakan. Mikrofonnya, minta tolong. Kak Rohim ya, Mat Rohim. Mikrofonnya Kak, itu masih Mic-nya mati. dinyalakan. Ya, mic-nya dinyalakan. Oke, silakan Kak. Terima kasih Prof. Siap. Ini masalah learning by doing tadi Prof. Jadi kita kan dituntut untuk belajar dan melakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof, saya ini jujur sekarang ini sudah lama belum ada membina atau mengajar, dan saya termotivasi ingin untuk belajar kembali Prof. Jadi memang bagaimana caranya Prof supaya yang seperti saya ini tidak punya pengetahuan tetapi bisa mempraktikkan kepada anak didik, kepada adik-adik dan di lingkungan masyarakat kita Prof dengan metode learning by doing tadi. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Langsung ya Pak Uli. Iya, langsung saja Kak Yatno. Kak Rohim. Ya Prof. Belajar sambil melakukan, bukan belajar dan melakukan. Beda, belajar sambil melakukan. Nah, learning by doing itu adalah metode yang sangat mahal.
sekolah-sekolah hebat di Singapura, di Amerika, di Jepang, yang bayarnya mahal itu berdasarkan learning by doing. Sekolah alam di Jakarta, di Surabaya, Sekolah Alam Insan Mulia, SPP-nya 1 bulan 10 juta. Hanya metodenya learning by doing. Jadi learning by doing itu dicari orang. Sekolah Ciputra arahnya juga learning by doing. Bagaimana anak lebih banyak praktek. Oleh karena itu, Kak Makrohim, lakukan learning by doing. Jangan terburu nafsu menjelaskan. Yang penting anak praktek dulu sampai dia menyimpulkan sendiri. Karena dengan learning by doing, itu siswa bisa nyimpulkan. Gitu, bisa nyimpulkan sendiri, bisa ini itu mempercepat 200% lebih bagus daripada diceramahkan. Nah, caranya 3K. Komitmen, konsisten, konsekuen. Jadi komitmen saya mulai hari ini akan membina, meskipun sebelumnya nggak bina nggak apa-apa. Tapi komitmen saya akan membina dengan learning by doing. Lakukan dengan yang anak kecil, jumlah yang kecil dulu, dicatat perubahannya apa, hasilnya apa. Senyampang dengan itu, banyak baca, banyak diskusi. Kemudian harus rutin itu, komitmen. Ya, konsisten. Konsisten itu disiplin, berani, dan setia. Terus-menerus melakukan. Karena dengan terus-menerus akan terjadi perubahan, akan diketahui kesalahan, dan akan diketahui yang benar. Cobalah orang yang membuat kue. Buat pertama pasti banyak yang salah, kurang manis, kurang ini. Tapi dia konsisten membuat terus, jadilah dia pengusaha kue yang hebat. Baru dia konsekuen dengan hasilnya, konsekuen dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang hebat itu didasari oleh 3K. Komitmen, konsisten, konsekuen. Maka saya minta semua pembina KML ini harus komitmen. Komitmen itu sudah nggak bisa ditawar. Nanti komitmennya setengah komitmen. Saya itu pengen bina, tapi saya ngantuk. Itu namanya komitmen setengah. Iya. Saya itu pengen bina, tapi nggak punya alat. Ya sudah, tidur aja kalau nggak punya alat. Nggak punya alat ya cari. Karena dia komitmen. Gitu ya. Siap, Kak. Learning by doing, metode mahal di dunia saat ini. Itu ya Kak Waluyo ya. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Prof. Suyatno. Oke, kita beri jempol untuk Kak Yatno ya. Kalau saya mengatakan mana jempolmu, ini jempolku untuk Kak Yatno yang luar biasa. Oke, saya mau tanya, boleh dibuka itu mikrofonnya, kita ucapkan sama-sama. Mana jempolmu? Ini jempolku untuk Kak Yatno yang luar biasa. Oke, kakak-kakak, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Yatno yang hari ini sudah mampu men-sharingkan pengalaman-pengalamannya selama menjadi pelatih maupun menjadi pembina. Dan terima kasih juga sudah menguatkan kita semua. Apa yang sudah dikatakan Kak Yatno, ayo kita jalani. Jangan hanya menjadi pembina yang pura-pura benar, tetapi ayo kita menjadi pembina yang benar. Ya, kemudian kita harus memiliki terus mau berupaya untuk belajar dan belajar terus. Tadi sudah dikatakan Kak Yatno, jangan minder kalau kita ini hanya lulusan KML online. Oleh sebab itu, ayo kita buktikan bahwa kita mampu. Maka dalam diri kita harus kita motivasi, aku harus bisa, aku harus bisa terus. Dan tidak usah kayak kami
kemauan untuk terus belajar. Ini yang dipesankan oleh Kak Yatno. Karena pembina yang hebat bukan hanya pembina yang berada di balik meja, tetapi yang terus bersama dengan didik untuk mengembangkan diri. Saya kira demikian, karena waktu kita terbatas, kakak-kakak mohon maaf, mungkin kami tidak bisa memuaskan kakak-kakak. Artinya karena waktu kita terbatas, sehingga mungkin kalau ada kakak yang mau bertanya, itu ya mohon maaf, mungkin nanti kita bisa koordinasi. Kalau memang nanti berkenan, kami akan minta nomor teleponnya Kak Yatno, barangkali kita bisa saling sharing, bertanya dari Kak Yatno. Oke, terima kasih. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suyatno yang sudah bersama dengan kita semua. Meskipun di dalam perjalanan beliau mampu memberikan sesuatu bekal yang bisa memotivasi untuk kita sekalian. Kak Yatno, terima kasih. Halo? Rupanya Kak Yatno sudah berlalu dari kita ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Yatno dan terima kasih pula untuk kakak-kakak semuanya yang masih setia bergabung. Catatan untuk kita semua dari para pelatih, kami berharap kakak-kakak membuat catatan resume dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yatno hari ini. Nanti para pelatih akan meminta pertanggungjawaban. Tugas yang harus kami minta resume dari Kak Yatno. Oleh sebab itu, tolong kakak-kakak membuat catatan-catatan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yatno, sehingga nanti kalau kami pelatih meminta, kakak semuanya sudah membuat catatan-catatan atau poin-poin yang bisa kami minta. Baik, terima kasih kakak semuanya. Karena waktu sudah habis untuk jam pimpinan ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan, tetapi jangan undur diri. Ya, nanti kita masih akan bersama dengan kakak-kakak yang lain yang sudah siap, tetapi kami beri kesempatan untuk kakak ke belakang terlebih dahulu 5 menit. Ya, nanti kita akan berjumpa kembali, nanti akan dipanggil oleh host ya untuk bergabung bersama dengan kita. Oleh sebab itu waktu 5 menit, 3 menit. Oke, 3 menit karena waktunya sudah terlalu mepet. Kami beri waktu 3 menit untuk ke belakang, barangkali ada yang mau ke belakang terlebih dahulu. Monggo silakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muka. Aku berjanji
Baik kakak beserta KML Gunung Sari 417418. Sesaat lagi kita akan menyimak bersama-sama materi tentang fundamental. Nah, nanti akan ada tiga narasumber yang akan menemani kakak semua untuk mengetahui apakah fundamental dari